Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Tentunya kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Dan yang paling penting, yang selalu perlu diingatkan dan selalu perlu diyakini bahwa kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak. Waduh, Pak Ludi kali ini tidak berada di studio. Pak Ludi sekarang lagi berada di outdoor, di luar, ya. Dan mataharinya pun langsung, cahaya dari mataharinya. Oke, nah, untuk pertemuan yang ke-21 ini, Pak Ludi akan membahas tentang bab seni teater. Apa sih teater itu? Ayo, apa itu teater? Masih ingat? Teater diambil dari kata teatron yang diambil dari bahasa Yunani kuno, ya, adalah teatron yang artinya adalah gedung pertunjukan. Bukan gedung-gedung seperti yang kamu lihat di belakang saya ini, ya. Tapi bisa jadi yang kalian lihat di belakang saya ini adalah gedung yang bisa menjadi sebuah pertunjukan atau menjadi latar belakang pertunjukan. Oke, jadi teater adalah gedung pertunjukan atau tempat pertunjukan. Kenapa Pak Ludi memberikan contoh gedung di belakang saya ini bisa menjadi gedung pertunjukan? Ayo, ada yang ingat? Waktu semester ganjil, apa Pak Ludi bilang? Teater adalah segala peristiwa yang diangkat di atas panggung, di mana di situ ada peristiwa, ada pelaku peristiwa, ada pembatas peristiwa, ada saksi peristiwa pada satu tempat. Ya, itu disebut teater. Oke, nak? Nah, di dalam gedung belakang Pak Ludi ini juga pasti banyak peristiwa, nak. Banyak pelaku peristiwa juga yang bisa ditonton, yang bisa diangkat ceritanya. Bagus ya. Ini adalah lokasinya di lantai 4, di lantai 5, tepatnya di sekolah kita, SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Sengaja Pak Ludi bawa ke sini supaya sekalian untuk promosi, ya. Oke, tidak berpanjang-panjang lebar lagi, silakan kalian buka halaman 195. Ya, kita buka tentang bab seni teater. Terus kemudian buka di halaman 196. 196 di sini ada poin A, yaitu merancang pementasan teater. Nah, pada saat kalian merancang sebuah pementasan teater, nak, ya, jangan lupa kalian harus membuat tim atau kelompok. Kenapa? Karena teater itu tidak bisa dilakukan sendiri, nak. Kalau kalian belum profesional atau maupun kalian sudah profesional, pementasan teater tidak bisa dilakukan sendiri. Dia harus memiliki tim. Karena apa? Karena sifat kerjanya dia kolektif. Dia harus berhubungan dengan orang banyak. Ya. Seperti yang tertera di pada buku, di 197, untuk tim panitia itu ada pimpinan produksi, ada pimpinan artistik, ada manajer panggung, ada asisten manajer panggung, ada penata lampu, ada penata musik, dan ada penata gerak. Oke, Pak Ludi kupas dikit-dikit ya, nak. Pimpinan produksi. Pimpinan produksi itu apa? Dia seorang pemimpin, leadership. Dia yang memimpin, mengatur jalannya pementasan. Termasuk mencari biaya, menyediakan fasilitas, terus menyediakan pemain, menghadirkan penonton. Itu adalah tugasnya pimpinan produksi. Dia memimpin yang namanya semua orang yang terlibat dalam pementasan produksi. Kenapa? Oh, berbeda, nak, dengan sutradara. Beda. Kalau sutradara ini juga pemimpin, dia ruang lingkupnya hanya di sekitar panggung. Ya, lebih kecil. Jadi dia bertugas untuk membuat sebuah pertunjukan, mengemas pertunjukan. Nah, kalau pimpinan produksi, dia itu memfasilitasi segala sesuatunya untuk pementasan atau pertunjukan. Gitu, nak. Oke ya, lanjut.
Pimpinan artistik. Pimpinan artistik di sini adalah seorang pemimpin maaf, yang menyediakan untuk kebutuhan pementasan. Misalnya, set lokasi panggungnya itu di tengah kota. Nah, seperti ini nih. Ya. Berarti seorang pimpinan artistik dia harus bisa membuat panggung dengan background kota seperti ini, menghadirkan gedung-gedung. Iya. Nah, lanjut ya. Oh, bukan hanya gedung-gedung setnya aja, nak, tapi juga ada yang namanya hand prop, properti yang dipegang oleh seorang pemain. Banyak sekali yang harus disediain ya untuk kebutuhan pementasan naskah. Itu pimpinan artistik. Manajer panggung. Manajer panggung ini pemimpin kecil yang berada di panggung. Jadi setelah pimpinan produksi, setelah sutradara, semua pementasan sudah melalui proses latihan ya. Biasanya itu 2 minggu sebelum pementasan baru dikasih ke yang namanya manajer panggung. Jadi orang yang bertanggung jawab di panggung dia. Dia yang harus mendampingi sutradara, mendampingi pemain, mendampingi penata panggung, dia mendampingi penata lampu, penata musik, penata gerak. Ya. Yang keempat, asisten manajer panggung. Asisten manajer panggung ini ya wakilnya manajer, nak. Dia yang nge-backup, dia membantu. Terus penata lampu. Penata lampu adalah orang yang merancang kebutuhan cahaya di atas panggung. Ya, dia yang merancang semua. Misalnya adegan di panggung itu dari pagi ke sore pasti ada perubahan suasana atau warna lampu. Gitu. Ya. Kemudian penata musik. Penata musik ini orang yang bertugas untuk membangun suasana. Misalnya suasana sedih, dia kasih musik alunan yang menuju kesedihan. Terus suasananya bahagia, dia membantu memberikan alunan musik yang menunjang suasana orang menjadi bahagia. Ya. Lanjut ke penata gerak. Penata gerak ini adalah koreografer ya. Kalau untuk tari dia biasa, kalau penata gerak ini kalau di bab seni tari dia disebut sutradara juga. Karena dia yang membuat gerakan-gerakan tari mulai dari komposisi, level. Nah, kemarin waktu di bab seni tari kita bahas tentang level kan. Nah, biasanya tugas seorang penata gerak itu membuat itu, nak. Tapi sekarang kita fokusnya ke teater ya. Oke. Terus kemudian apa aja sih yang dibuat? Yang kedua, setelah membentuk panitia, membuat rancangan pentas. Membuat rancangan pentas ini terdiri dari apa aja ya? Pada saat kalian merancang pementasan ya, kalian harus tahu dulu panggungnya. Di dalam teater itu mengenal 2 panggung. Nah, ada proscenium dan ada juga arena. Nah, kalau proscenium itu dia menggunakan dinding keempat. Dinding keempat itu adalah penonton. Jadi belakang, kanan, kiri itu biasanya ketutup dengan dinding. Sehingga penontonnya cuma terlihat dari depan. Itu panggung proscenium. Nah, kalau arena itu dia tidak memiliki dinding, nak. Jadi kanan, kiri, depan, belakang itu bisa menjadi saksi pembatas penonton, saksi peristiwa. Sehingga fokusnya lebih banyak kalau arena. Biasanya untuk pementasan yang menggunakan panggung arena itu digunakan untuk pementasan teater tradisi. Ya, tradisi. Ya, oke. Lanjut. Oh ini nih biar kalian tahu nih, ada gambarnya nih. Ini ada gambarnya nih. Mana yang proscenium? Ini proscenium. Ya, ini arena. Dilihat dari sekelilingnya. Oke. Lanjut. Masuk ke bab 16. Bab 16 ini bab 16. Ya. Situ adalah mementaskan fragmen. Buka halaman 204. Di halaman 204 itu ada mementaskan teater. Nah, kalau Pak Ludi bisa bertatap muka dengan kalian, Pak Ludi pasti ajarin kalian bagaimana tampil, nak. Tapi jangan khawatir. Pak Ludi udah menyiapkan
konsep-konsep kalian supaya kalian tetap berani tampil. Contohnya, pada saat semester ganjil kemarin, ayo, ujian pertengahan semester, kalian ujiannya ngapain? Hafalan Pancasila dan menyanyi lagu nasional. Itu juga sama aja, nak. Kalian sudah pentas teater. Betul. Nah, kali ini untuk di ujian pertengahan semester tetap sama. Ingat agenda 1 tahun yang Pak Ludi udah kasih. Hafalan Sumpah Pemuda. Terus menyanyi lagu daerah. Itu untuk pertengahan semesternya, untuk ujiannya. Maaf, agak sedikit kering, ya. Lanjut. Nah, tugas kita apa, Pak? Tugas kalian, apa yang Pak Ludi ucapkan tadi, dicatat. Kalau misalnya kalian tidak bisa menangkap omongannya Pak Ludi, silakan buka bukunya tadi. Ya, dari halaman 195. Ya, dari halaman 195 sampai halaman 210. Jadi Pak Ludi tadi itu udah ngoceh panjang lebar, itu udah merangkum apa yang ada dalam isinya. Tapi kalau kalian merasa apa yang Pak Ludi sampaikan kecepatan, ya silakan rangkum kembali di buku ini. Ya, kalian pasti punya buku ini kan? Oke? Baiklah, nak. Pak Ludi masih belum memberikan tugas. Ya, tugas kalian hanya mencatat, mendengar, melihat, menyimak. Sebagai siswa, ingat, jangan malas untuk belajar, nak. Jangan keasikan bermain handphone. Saya tahu kalian juga sudah mulai jenuh di rumah. Kalian itu pengennya datang ke sekolah, ketemu teman-teman. Pak Ludi paham. Tapi kan pemerintah masih belum mengizinkan. Jadi ya, ayolah kita sama-sama belajar menyikapi dengan dewasa. Ya, saya tahu channel ini yang melihat bukan hanya anak-anak kelas 7, ya, A, B, C, D, atau teman-teman saya yang di luar sana. Saya yakin juga ada wali murid yang melihat pembelajaran pertemuan ke-21 ini, pelajaran seni budaya. Saya yakin, mohon maaf Bapak Ibu, para wali murid, lebih bijaklah menyikapi keadaan ini. Ya, sebaiknya jangan terlalu kaku, jangan terlalu menuntut banyak kepada keadaan ini, ya. Tetap dukunglah secara moral, dukunglah secara bijak kebutuhan pendidikan anak-anak kita. Contoh, jangan hanya bertanya, "Nak, sudah belajar? Nak, sudah mengerjakan PR?" Tapi lihatlah hasilnya. Mana, nak? Mana bukti kamu sudah belajar? Mana bukti kamu sudah mengerjakan tugas? Coba papa lihat, bunda lihat. Ya. Dan kalau mereka tidak memberikan, cari selanya. Jangan terlalu dipaksa. Ya. Saya sengaja memberikan materi ini memang sangat berbeda dengan guru-guru yang lain karena saya coba memahami psikologi anak-anak. Ya. Memang benar yang seperti yang jenengan saksikan, anak-anak sekarang lebih banyak main game karena memang dunia mereka memang di kelas 7 ini di usia mereka adalah bermain. Tapi saya yakin anak-anak kita itu punya tanggung jawab yang besar. Terbukti pada saat ujian praktek yang saya gelar di BGJ tahun kemarin, peminatnya banyak. Dari ratusan anak yang nggak ikut itu hanya bisa dihitung dengan jari. Itu mungkin juga karena orang tuanya yang terlalu was-was kepada anaknya. Padahal Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim sudah menjelaskan kalau zonanya sudah hijau atau kuning boleh bertatap muka. Ada itu pernyataannya. Dan sekali lagi kalau ujian praktek di mall itu mereka pasti sudah memenuhi kebutuhan protokol kesehatan. Mulai dari pintu masuk mereka masuk sudah dicek suhunya, sudah disuruh cuci tangan. Begitu masuk kelas pun juga sama seperti itu. Masuk ruang ujian juga sama seperti itu. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pertemuan 21 ini bisa memberikan pencerahan buat kita untuk menunjang perkembangan pendidikan anak-anak.
Oke, Bapak Ibu, anak-anakku, pengantar materi seni budaya pertemuan 21 bab 15 dan 16 sudah Pak Ludi sampaikan. Jika kalian belum jelas dan ada pertanyaan, silakan telepon Pak Ludi di WA pribadi Pak Ludi ya nak. Oke, atau ngomong di grup WA SBD kelas 7 A B C D. Kenapa? Belum mau bertanya? Oke, nggak apa-apa, Pak Ludi tunggu. Kalau begitu, Pak Ludi akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Oke nak.